Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan untuk dimengerti. Dalam pembuatan video ini, guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metode intervensi individu dan keluarga. Langsung saja pada penjelasan mengenai kebutuhan untuk dimengerti. Yang pertama adalah pengertian, mengerti atau memahami keberadaan klien. Mengerti atau memahami keberadaan klien adalah sangatlah penting untuk diagnosa, karena dalam pencapaian tujuan yang objektif akan tergantung pada bagaimana pekerja sosial mengerti atau memahami keberadaan klien itu. Mengerti atau memahami keberadaan klien juga sangatlah penting untuk hasil intervensi yang efektif. Di samping itu, hubungan pekerja sosial dengan klien juga sangat penting jika klien itu merasa jengkel dengan reaksi terhadap pekerja sosial. Jika pada saat pekerja sosial tidak bisa mengerti tentang kegelisahan yang dialami klien, maka saat komunikasi dilakukan dengan klien, hubungannya tidak akan efektif. Mengerti atau memahami keberadaan klien juga penting untuk beberapa cara treatment. Sebab pengertiannya bisa juga sebagai pertolongan besar dan merupakan terapi yang berharga. Apabila salah satu tujuan pekerja sosial untuk menambah pengertian terhadap klien, maka pekerja sosial bisa menggunakannya sampai klien tersebut mengerti dirinya sendiri dengan dibantu pekerja sosial itu. Dan dalam proses ini, pekerja sosial bisa menggunakan semua pengetahuannya, baik secara psikologis atau sosiologis, serta empati pekerja sosial. Pengertian mengerti atau memahami keberadaan klien bisa dilihat 5 dimensi yang terdiri dari: yang pertama, apa maksudnya klien meminta bantuan? Kedua, apa masalahnya? Ketiga, apa arti masalah terhadap klien? Keempat, kepada siapa masalah tersebut terjadi? Dan yang terakhir atau kelima, pada konteks individu yang mana masalahnya fungsional pada masing-masing dimensi. Yang pertama, maksud klien meminta bantuan. Maksudnya adalah klien menghubungi pekerja sosial biasanya hanya terjadi setelah proses yang kompleks, termasuk telah melibatkan semua personal dan faktor sosial. Yang kedua, apa masalahnya? Maksudnya adalah kita telah melihat beberapa masalah dari klien dan pekerja sosial dalam sulitnya berkomunikasi. Tetapi untuk mengertinya adalah penting untuk mulai apa masalah klien yang sebenarnya. Dalam kesulitan ini harus ditanggapi dengan pengertian dan melalui informasi yang sudah dimengerti dari klien, yang kemudian didiskusikan bagaimana cara untuk memberikan bantuan. Diskusi dalam memberikan bantuan adalah sangatlah penting. Selama klien memberikan kesempatan kepada pekerja sosial sesuai dengan perannya sebagai konselor, pekerja sosial bekerja dengan menggunakan cara yang memungkinkan klien menceritakan masalahnya yang dianggap penting, atau menceritakan semuanya yang bersifat bisa terbuka dengan pekerja sosial. Dan kemudian oleh pekerja sosial itu diidentifikasi kembali masalah klien tersebut untuk mengetahui apa masalah yang sebenarnya yang dialami oleh klien itu. Yang ketiga, apa arti masalah terhadap klien? Maksudnya, telah dimengerti apa arti masalah yang melibatkan 3 aspek, yaitu manusia, kelompok, dan kultural, baik secara objektif maupun subjektif. Tingkat gangguan sosial yang ditimbulkan oleh ketiga aspek ini seperti ketakutan, stres awal yang menimbulkan masalah berikutnya. Kondisi seperti inilah yang akan semakin diperberat karena reaksi keluarga dan tetangga yang membuat masalah tidak mau mengerti kondisi klien, sehingga klien tersebut merasa bahwa masalahnya semakin berat.
Terkadang masalah itu semakin berat karena pihak dari keluarganya sendiri yang tidak mau mengerti kondisi yang dialaminya yang sebenarnya. Yang keempat, kepada siapa masalah terjadi. Seorang pekerja sosial penting untuk menentukan siapa yang bermasalah. Dalam hal ini, pekerja sosial perlu untuk tahu lebih banyak tentang seseorang. Banyak masalah klien yang diberikan kepada pekerja sosial tanpa disadari oleh pekerja sosial karena pengetahuan dasar tentang masalah tersebut yang kurang. Dan yang kelima atau yang terakhir, dalam konteks apa masalah individu fungsional. Dalam konteks ini, banyak klien yang harus berjuang dalam keadaan materi yang sangat kurang, seperti kemiskinan, rumah yang jelek, atau rumah yang tak layak pakai, dan juga pengangguran. Masalah tersebut banyak menimbulkan pertanyaan bagaimana seorang pekerja sosial bersikap terhadap klien yang memiliki beban masalah yang cukup berat. Dalam hal ini, pekerja sosial perlu mengerti kekomplekan masalah ini agar bisa menemukan masalah yang sebenarnya.